Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hafid Rifki Adiatna dari Bimbel YEC. Hari ini kita akan bahas tentang TIU. Spesifiknya adalah kisi-kisi tentang verbal. Lebih detail lagi kita bicara tentang silogisme. Ya, betul. Berdasarkan kisi-kisi Menpan RB tahun 2019 nomor 23, ya, kisi-kisinya sudah jelas bahwa silogisme ini terdiri dari dua kalimat. Bagaimana cara singkat, cepat, dan tepat mengerjakan soal silogisme kurang dari 30 detik, bahkan bisa 10 detik? Kita simak video ini sampai selesai. Ya, langsung aja kita ke soal pertama. Soal pertama kita lihat, ada kata kunci apa? Semua karyawan mendapat gaji. Artinya ada kata kunci semua. Dan kalimat kedua, sebagian karyawan mendapat bonus. Ada kata kunci sebagian. Tips dari kami adalah ketika kata depan kalimat pertama adalah umum, ya, kalimat pertama adalah semua dan kalimat kedua adalah sebagian, ya, utamakan kesimpulan yang depannya sebagian. Kenapa? Karena kita bicara tentang kalimat generalis, kalimat spesialis, kesimpulannya adalah kalimat spesialis. Sebagian besar begitu. Kita cek dulu jawaban-jawaban yang depannya sebagian. Oke, langsung kita meluncur ke jawaban yang C. Sebagian karyawan mendapat gaji dan bonus. Benar nggak? Benar. Yang sebagian nggak dapat bonus, tapi dapat gaji. Kalau kita lihat jawaban yang lain, A. Semua karyawan mendapat gaji dan bonus. Salah dong. Karena semuanya memang dapat gaji, tapi yang dapat bonus hanya sebagian. Yang B. Karyawan yang mendapat gaji selalu mendapat bonus. Jelas salah. Selalu, ada kata selalu, berarti dibarengi gaji dan bonus. Yang D, karyawan yang mendapat gaji tidak mendapat bonus. Kata siapa? Kan ada sebagian yang dapat bonus. Yang E, karyawan tidak mendapat gaji dan bonus. Wah, ini kerja rodi, nggak boleh ya. Artinya ini bukan jawaban yang tepat. Sehingga jawaban yang tepat jelas bisa kita simpulkan yang C. 9 detik selesai. Oke? Sampai sini paham? Kita lanjut ke soal selanjutnya. Di soal selanjutnya ada dua kalimat lagi nih, atau dua premis. Yang pertama adalah pengurus bagian HRD seharusnya berjiwa sosial. Premis kedua, sebagian. Nah, ini sama kayak tadi, semua dan sebagian. Sebagian karyawan pernah menjadi pengurus bagian HRD. Kesimpulannya apa? Harus kita cari yang depannya sebagian. Lalu kita cari irisannya apa? Yang sudah disebut dua kali adalah HRD. HRD berjiwa sosial. Yang kedua adalah sebagian karyawan pernah jadi pengurus HRD. Ya, usahakan yang sudah disebut dua kali kita eliminir. Apa yang sudah disebut dua kali? HRD. Ya, ada kata HRD sudah disebut dua kali. Artinya kita coba eliminir dulu di dalam kesimpulan. Langsung kita meluncur ke kalimat yang E, yang tidak ada kata HRD-nya. Ya, sebagian karyawan harusnya berjiwa sosial. Betul nggak? Betul. Sebagian karyawan harusnya berjiwa sosial. Siapa yang berjiwa sosial? Mereka yang pernah jadi HRD. Oke ya, langsung ketemu jawabannya yang E. Kok cepet banget? Iya, itulah tips and trick yang sangat fenomenal ya. Jadi yang sudah disebut dua kali yaitu si HRD ini kita singkirkan dulu karena bisa jadi itu adalah redundant atau pengulangan yang tidak perlu. Ya, kesimpulannya nggak perlu pakai HRD, nggak apa-apa, langsung meluncur jawaban yang E, depannya sebagian, nggak ada HRD-nya, udah hampir bisa dipastikan itu jawabannya. Sampai sini paham? Kita lanjut ke soal selanjutnya. Ya, oke. Kita di soal yang selanjutnya masih tentang silogisme, dua premis sesuai dengan kisi-kisi dari Menpan RB ya. Wah, belibet nih. Nomor 23 tahun 2019. Kalimat pertama atau premis pertama. Kota yang indah akan banyak dikunjungi wisatawan. Wah, udah jelas ya. Kalimat kedua, kota A adalah kota yang indah, sedangkan kota B tidak. Berarti mana? Pakai logika sederhana aja bisa ya. Mana yang lebih ramai dikunjungi pengunjung atau wisatawan? Pasti yang A. Tinggal kita cari di opsinya. Mana kira-kira? Yang E jelas salah. Ya, masa sama banyaknya rugi dong kota A udah bagus-bagus ya. Yang mana? Kota A pasti lebih ramai. Yang mana? Yang delta ya. Kota A akan banyak dikunjungi wisatawan. A. Yang B tidak banyak. Kenapa? Karena A lebih indah, sedangkan yang B kurang indah. Kalau indah apa konsekuensinya? Kalau indah konsekuensinya pengunjungnya banyak. Ini pengunjungnya kurang. Oke.
Gampang banget ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Hap. Ya, di soal yang selanjutnya tetap kita punya dua premis sesuai dengan kisi-kisi. Kalimat pertama atau premis pertama. Saat hujan semua, ada kata semua ya. Saat hujan semua pengendara sepeda motor berteduh jika tidak memakai jas hujan. Kalimat kedua atau premis kedua, Toto mengendarai sepeda motor saat hujan. Pertanyaannya, dia berteduh nggak? Enggak, karena dia mengendarai motor saat hujan. Berarti dia tidak berteduh. Berarti dia pakai jas hujan nggak? Pakai. Kalau nggak pakai masuk angin dia, kasihan. Jadi gimana dong? Jelas salah. Toto berteduh jelas salah. Karena kalimat kedua mengatakan Toto mengendarai sepeda motor saat hujan. Yang benar adalah yang bravo. Tentunya dia kenapa bisa tetap jalan? Karena dia pakai jas hujan. Makanya dia mengendarai motor dan tidak perlu berteduh. Sesimpel itu. Harus benar dalam waktu kurang dari 10 detik ya. Next, soal terakhir. Yap, di soal kali ini kita bicara tentang Steven. Wah. Kalimat pertama, semua pemandu wisata pandai berbahasa asing. Kalimat kedua, Steven bukan pemandu wisata. Berarti gimana Steven? Bisa bahasa asing? Mungkin bisa. Bahasa Inggris, bahasa Arab, atau bahasa daerah. Mungkin tidak bisa. Tapi berdasarkan kalimat ini, berdasarkan rumus silogisme, artinya kalau Steven bukan seorang pemandu wisata, kesimpulannya adalah Steven tidak bisa bahasa asing. Mas, kan boleh jawab yang B. Steven adalah sarjana teknik. Boleh. Tapi permasalahannya di premis 1 dan premis 2 tidak ada menyinggung tentang teknik. Terus yang C, Steven bukan seorang sarjana. Ya iya sih, bisa jadi itu betul. Tapi kita nggak tahu ini Steven ini anak siapa, nasibnya gimana gitu ya. Jadi ini nggak perlu kita simpulkan dua ini. Steven pandai berbahasa asing. Ya ini jelas salah ya. Jelas salah. Kenapa? Karena dia bukan tour guide. Belum tentu dia bisa bahasa asing. Yang E tidak ada kesimpulan yang benar. Nah, hati-hati. Untuk kesimpulan yang E ini bisa jadi benar ketika ada di soal-soal khusus. Soal-soal seperti apa yang tidak ada jawabannya atau tidak ada kisi-kisinya, kita akan diskusi di soal-soal dalam video selanjutnya. Sampai jumpa. Salam cerdas mencerdaskan.